Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Alfadi Abineno, mahasiswa dari S1 Keperawatan Stikes Nusantara Kupang, dengan NIM 14201210002R. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam 4 periode. Periode 1966 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusi dan lebih penampilan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunitas, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Periode 1995 sampai 1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstitusi sesuai kemerdekaan. Periode 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila, era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang 1945, dan ketetapan MPR, yaitu terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktik demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis yang penguasaan saat itu, sebab kenyataan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Esensi demokrasi adalah kekuatan di tangan rakyat, maka praktik demokrasi tak kalah pemilu memenang demikian. Namun dalam pelaksanaannya setelah pemilu, banyak kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan penguasaan saat itu, sebab kenyataan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Esensi demokrasi adalah kekuatan di tangan rakyat, maka praktik demokrasi tak kalah pemilu memenang demikian. Namun dalam pelaksanaannya setelah pemilu, banyak kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan serta presiden dan partai politik dalam DPR. Periode 1999, sekarang masa demokrasi Pancasila, era reformasi dengan berakat pada kekuatan multipartai yang berusaha mengambilkan perimbangan kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bentuk demokrasi yang pertama, demokrasi di mana rakyat berperan langsung serta aktif dalam mempengaruhi kebutuhan pemerintah. Yang berikut, demokrasi di mana kekuasaan rakyat atau peran rakyat dapat diwakilkan, tetapi tetap kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Demikian video tentang demokrasi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.